sebelum dimulai pembelajaran silakan dipersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk keperluan belajar. Barang-barang yang tidak diperlukan silakan dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap belajar semuanya anak-anak? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Selamat siang. Siap. Yang enggak masuk siapa aja? Bapak absen nih? Nggih, Pak. Oke, nah. Mas Hakim, Hadir. Fajar, Hadir. Wildan, Hadir. Sajid, Hadir. Saifuddin, Hadir. Dina Safira, Hadir. Dian, Hadir. Nur Aziza. Hadir. Oke, itu semuanya ya? Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dahulu. Nanti dipimpin oleh Mas Hakim. Masuk Mas Hakim dimulai. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Hakim yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi dapat diperlancar kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang biografi Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat tidak? Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa? Lupa, Pak. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun? Meja. Bagus, Mas Hakim. Terus siapa ibu dari Nabi Muhammad? Siti Fatimah. Siti Aminah. Siti Aminah atau Siti Fatimah? Siti Nah, Aminah. gimana Mas Wildan ini lupa ini? Belajar. Diulangi enggak kemarin di rumah? Enggak, Pak. Oke. Bapaknya siapa? Baik. Tak rasa cukup ya. Nah, kemarin kan kita telah belajar tentang biografi Nabi Muhammad. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini itu tidak melenceng dari pembahasan kemarin. Kemarin itu biografi. Nah, sekarang itu misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Perlu diketahui, dakwah Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase di Mekah dan fase di Madinah. Nah, yang akan kita pelajari sekarang strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Gitu. Jadi pembelajaran pada siang hari ini ditujukan untuk agar anak-anak bisa paham bagaimana strategi dan bagaimana strategi dakwah Rasulullah ketika berada di Makkah. Kemudian Rasulullah itu juga berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada siang hari ini Bapak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putra dengan kelompok putri. Begitu ya anak-anak. Nanti untuk yang putra silakan kalian berdiskusi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah.
Nanti untuk yang putri-putri silakan berdiskusi tentang Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Nah, untuk selanjutnya silakan buat masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan dari kelompok putra terlebih dahulu. Silakan yang mau maju. Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi, misi dakwah Rasulullah di Mekah. Misi dakwah Rasulullah di Mekah itu ada 7. Yang pertama yaitu mengerjakan tauhid kepada masyarakat Arab jahiliyah. Yang kedua, membangun manusia berakhlak mulia. Yang ketiga, menyampaikan tentang adanya kiamat dan hari pembalasan. Kemudian yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. 5, berlaku baik dan memuliakan manusia. 6, membawa kedamaian. Kemudian yang terakhir 7, memberikan teladan yang baik bagi manusia. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan kepada Mas Saifuddin. Bagus sekali ya. Itu tadi disebutkan ada 7. Lanjut yang dari kelompok putri tentang Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok putri akan mempresentasikan terkait Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, sebagai penerang isi kandungan. Yang kedua, Rasulullah sebagai seorang rasul dan juga pelindung. Yang ketiga, Rasulullah sebagai pemimpin umat Nabi terdahulu. Yang keempat, Rasulullah sebagai penegak keadilan. Yang kelima, Rasulullah sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, Rasulullah sebagai pembawa berita gembira. Yang ketujuh, Rasulullah mengatur perekonomian. Dan yang kedelapan, Rasulullah membawa pencerahan bagi umat seluruh dunia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok putri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan kepada kelompok putri. Baik, tadi sangat bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok putra maupun kelompok putri. Di sini Bapak mau menyampaikan dari tadi yang sudah didiskusikan teman-teman. Yang pertama, misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Betul sekali, itu ada 7. Yang pertama,
misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu ada mengajarkan tauhid kepada masyarakat Arab jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah itu para masyarakat Arab itu belum mengenal adanya Tuhan. Mereka masih menganut ajaran-ajaran yang lalu. Begitu ya. Dan tujuan dari strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu Rasulullah ingin mengajarkan tauhid la ilaha illallah kepada masyarakat Arab jahiliyah. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu membangun manusia berakhlak mulia. Nah, kaum jahiliyah itu mereka itu masih banyak melakukan kejahatan. Salah satunya itu mengubur bayi perempuan, ya kan? Terus pada banyak yang minum khamar. Terus apa lagi? Merajalelanya perzinahan, merajalelanya perjudian. Dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak kaum jahiliyah. Begitu. Itu yang kedua, memperbaiki membangun manusia berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Jadi di keyakinan-keyakinan dahulu itu juga disampaikan tentang hari kiamat. Nah, Rasulullah itu sebagai penjelas, pelengkap dari syariat-syariat terdahulu. Begitu. Menyampaikan akan datangnya hari kiamat. Begitu. Kemudian yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Sama dengan poin yang dua tadi. Dari yang maraknya kejahatan, maraknya tingkah laku kebodohan. Misi dan strategi dakwah Rasulullah itu merubah itu menjadi yang masyarakat yang mulia tadi. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada berlaku baik dan memanusiakan manusia. Bahkan pas Rasulullah dari kecil sampai umur 25 tahun itu, pas Rasulullah ditunjuk sebagai peletak Hajar Aswad ketika Ka'bah banjir itu kan Rasulullah diberi gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, itulah salah satu strategi dakwah Rasulullah, yaitu berlaku baik dan memuliakan manusia. Belum ada track record Rasulullah itu melakukan kekerasan pada manusia. Begitu ya anak-anak. Baik, anak-anak yang keenam itu membawa kedamaian. Jadi strategi Rasulullah yang selanjutnya itu adalah membawa kedamaian. Rasulullah adalah manusia yang ditugaskan untuk membawakan kedamaian. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-7 atau yang terakhir itu memberikan teladan yang baik kepada manusia. Nah, teladan apa saja itu yang dibawakan oleh Rasulullah ini? Nah, ini dia teladan-teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama ada kasih sayang. Rasulullah adalah orang yang sangat kasih sayang. Bahkan kasih sayang Rasulullah itu tidak ada yang mengalahkannya. Begitu. Yang kedua ada kedermawanan. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Kemudian kesabaran. Rasulullah itu termasuk orang yang paling sabar. Kemudian rendah hati dan sederhana. Walaupun Rasulullah banyak sekali mendapatkan cobaan dari kaumnya, kaum Quraisy, itu Rasulullah tetap rendah hati dan sederhana. Kemudian yang terakhir itu ada murah hati. Itu yang pembahasan tentang Rasulullah, misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah. Baik, ada yang ditanyakan anak-anak tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah? Atau mungkin ada yang belum jelas? Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Rasulullah SAW
sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi saya jelaskan singkat saja dari beberapa poin ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi seluruh alam itu berupa apa saja? Ya, itu ada 8 poin. Yang pertama itu sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Nah, Rasulullah itu diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, dan Rasulullah itu sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Begitu. Kemudian yang kedua, ada seorang Rasul dan pelindung. Rasulullah itu pelindung bagi umat-umatnya, tidak hanya di dunia, tapi juga besok di akhirat. Itulah fungsi Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, sebagai pemimpin umat Nabi terdahulu. Nabi Muhammad adalah Nabi atau Rasul yang terakhir. Nah, dengan diutusnya Nabi Muhammad telah terputusnya risalah. Tidak ada Nabi lagi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Nah, umat-umat terdahulu yang diutus kepada mereka Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya ketika Nabi Muhammad diutus itu wajib mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itulah Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Nabi terdahulu. Kemudian yang keempat sebagai penegak keadilan. Yang kelima sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam sebagai pembawa kabar gembira, yaitu mengabarkan kepada kita yang taat dan rajin beribadah itu dengan surga. Itu. Yang ketujuh mengatur perekonomian. Kemudian yang terakhir itu membawa pencerahan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, kaum Arab yang semula jahiliyah mendapatkan pencerahan sehingga menjadi umat yang sangat maju sekarang. Itu berkat diutusnya Nabi Muhammad. Itulah beberapa fungsi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu ya, anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah paham? Baik. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Hal yang bisa kita pelajari dari pembelajaran di siang hari ini itu ada misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah. Yaitu ada 7 poin tadi. Yang pertama mengajarkan tauhid kepada masyarakat Arab jahiliyah. Yang kedua membangun manusia berakhlak mulia. Yang ketiga menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Terus yang keempat mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima berlaku baik dan memuliakan manusia. Yang keenam membawa kedamaian. Yang ketujuh memberikan teladan bagi manusia. Begitu. Nah, adapun untuk yang selanjutnya itu Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu yang pertama ada sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Yang kedua sebagai Rasul dan pelindung. Yang ketiga sebagai pemimpin umat Nabi terdahulu. Yang selanjutnya ada sebagai penegak keadilan. Yang selanjutnya ada sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya ada sebagai pembawa sebagai pembawa berita gembira. Yang ketujuh ada mengatur perekonomian. Yang kedelapan ada membawa pencerahan. Baik, mungkin itu pembelajaran pada siang hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika berada di Madinah. Nah, Bapak harap buat anak-anak bisa diulang lagi pembelajaran pada siang hari ini, nanti diulang lagi di rumah, biar apa yang telah disampaikan pada siang hari ini dapat dipahami dengan baik, dapat melekat, dan besok ketika ujian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, terus belajar. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.